Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Yana Safira dengan NIM 60701233054. Di sini saya akan membahas dan memberikan penilaian terhadap bisnis plan milik teman saya Farel Galih dengan judul bisnis EduPlay. Sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, alangkah baiknya kita pahami secara singkat apa sebenarnya bisnis EduPlay ini. EduPlay adalah sebuah startup di bidang teknologi edukasi yang menghadirkan aplikasi belajar berbasis game interaktif untuk anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya adalah membuat proses belajar menjadi menyenangkan, aman, dan edukatif, sekaligus memperkenalkan budaya lokal Indonesia melalui minigame, cerita, dan avatar yang bisa dikustomisasi. Setelah kita memahami secara singkat apa itu EduPlay, sekarang kita beralih ke kelebihannya. Yang pertama, solusi atas masalah nyata. EduPlay menjawab masalah yang umum dihadapi orang tua zaman sekarang, yaitu anak-anak yang terlalu sering bermain gadget, tetapi tidak semua kontennya negatif. Dengan pendekatan belajar sambil bermain, EduPlay menyuguhkan alternatif yang menyenangkan, namun tetap mendidik dan aman. Kedua, adanya nilai budaya lokal. Fitur pengenalan budaya lokal melalui alat musik, makanan, dan tarian. Ini tidak hanya membuat anak belajar, tetapi juga mengenal budayanya sendiri yang jarang ditawarkan oleh aplikasi edukasi luar negeri. Yang ketiga, model bisnis jelas dan terjangkau. Skema langganan EduPlay disusun dengan baik, versi gratis terbatas, versi premium dengan harga 25.000 per bulan, dan paket sekolah untuk 30 siswa. Ini membuat aplikasi mudah diakses baik oleh keluarga maupun institusi pendidikan tanpa membebani finansial. Yang keempat, strategi pemasaran yang cerdas. Promosi tidak hanya lewat sosial media, tapi juga melalui kolaborasi dengan sekolah dan komunitas parenting. Strategi ini realistis karena langsung menyasar pihak yang berkepentingan dengan edukasi anak-anak. Lalu, kelebihan yang kelima ada fitur aplikasi ramah anak. Game yang bisa offline tanpa iklan dan bahasa Indonesia maupun daerah membuat EduPlay cocok untuk anak usia dini. Adanya dashboard untuk orang tua juga untuk menjadi nilai tambah karena memungkinkan pemantauan aktivitas belajar anak. Baik, kita akan beralih ke kekurangan EduPlay ini. Pertama, proyeksi keuangan kurang rinci. Hanya menyebut total biaya dan laba tanpa rincian pengeluaran bulanan dan arus kas atau analisis titik IPAS. Kedua, belum ada validasi pengguna. Tidak dijelaskan apakah sudah diujikan aplikasi atau survei ke target pengguna, anak-anak, orang tua, atau guru. Tiga, tim pengembang masih kecil. Jumlah tim yang minim bisa membatasi kecepatan dan kualitas pengembangan aplikasi dalam jangka panjang. Keempat, strategi menghadapi kompetitor belum jelas. EduPlay menyebut kompetitor, tapi tidak ada strategi kuat untuk membedakan diri dan menang dalam persaingan pasar. Kelima, tidak ada roadmap bisnis. Proposal belum menunjukkan rencana bertahap atau garis waktu perkembangan produk dan bisnis ke depan. Keenam, pengembangan fitur masih terlalu umum. Rencana menambah usia target dan bahasa daerah belum disertai detail teknis atau prioritas pelaksanaannya. Ketujuh, risiko teknis tidak dibahas. Tidak ada penjelasan tentang cara menangani bug, pembaruan aplikasi, atau keamanan data pengguna anak-anak. Belum ada bukti kerjasama nyata. Proposal menyebut rencana kerjasama dengan sekolah dan bisnis dinas pendidikan, tapi belum ada nama mitra atau bukti dukungan. 9. Target pasar belum dihitung kuantitatif. Tidak disebutkan estimasi jumlah pengguna potensial atau pasar spesifik di wilayah tertentu. Kita beralih ke kesimpulan. EduPlay adalah ide bisnis yang bagus dan punya potensi besar karena menggabungkan belajar dan bermain untuk anak-anak sambil mengenalkan budaya Indonesia. Proposal ini juga cukup baik dari segi ide dan susunannya, namun masih perlu diperkuat dengan bukti bahwa pasar benar-benar membutuhkan aplikasi ini.
seperti hasil uji coba atau survei serta rincian keuangan yang lebih lengkap dan rencana pengembangan bisnis yang lebih jelas ke depannya, agar lebih meyakinkan bagi investor atau mitra yang ingin bekerja sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.